Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku yang saya banggakan, yang saya cintai, kita akan belajar tentang kebangkitan pembaharuan Islam abad ke-18 sampai abad 19. Tentunya biar menarik, silahkan bisa disimak, didengarkan agar tidak gagal fokus dan mampu mengambil hikmah dari pelajaran yang ada. Sebelum jauh ke sana, menerangkan tentang pembaharuan Islam, kita akan menyampaikan capaian pendidikan, yaitu menganalisis kebangkitan pembaharuan Islam abad ke-18 sampai ke-19. Capaian pembelajaran hanya menganalisis kebangkitan pembaharuan Islam agar kita mampu mengambil intisari pelajaran ini untuk kedepannya agar Islam mampu bangkit kembali. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, menganalisis pembaharuan Islam abad ke-18 sampai ke-19. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah mengambil hikmah kebangkitan dunia Islam abad ke-18 sampai ke-19. Ini belum diedit ya. Kemudian mempresentasikan kebangkitan dunia Islam tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang latar belakang kebangkitan pembaharuan Islam abad ke-18 sampai 19. Kebangkitan umat Islam dimulai pada tahun 1800 Masehi atau abad ke-18. Periode ini merupakan periode kebangkitan kembali umat Islam dari kemunduran berpikir dan berbudaya karena dunia Islam kalah dan tersingkir oleh kekuatan penjajahan Eropa yang membawa semangat gold, glory, dan gospel. Semangat itu muncul sebagai ujung tombak gereja untuk mengulangi kejayaan mereka pada saat menaklukkan Islam melalui perang salib. Pada masa ini, kalangan umat Islam banyak yang mengarah pemikirannya untuk kemajuan agama Islam. Ulama, cendekiawan Muslim di berbagai wilayah Islam banyak yang intens terhadap studi Islam, sehingga keortodoksannya mulai ditinggal. Pada pembaharuan ini, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ajaran Islam berkembang di berbagai negara seperti Jazirah Islam atau Jazirah Arab, Mesir, Turki, India, bahkan sampai ke Indonesia. Itulah latar belakang daripada pembaharuan Islam. Kemudian kita masuk kepada pembaharuan Islam di Jazirah Arab. Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi lahir pada tahun 1115 Hijriah atau 1703 Masehi di Uyainah, Najd, Saudi Arabia. Ia berasal dari kabilah Banu Tamim. Sebagai pendiri suatu kelompok Islam, Muhammad bin Abdul Wahab memiliki banyak pengikut. Bersama-sama para pengikutnya, ia menamakan dirinya Al-Muwahhidun, yang artinya pendukung tauhid. Inilah nama atau sebutan asli untuk kelompok Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian dikenal dengan gerakan Wahabi.
Ada alasan khusus mengapa kelompok ini menyebut atau menamakan diri Al-Muwahhidun. Salah satu alasannya adalah karena pengikut gerakan ini percaya bahwa ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan ajaran tersendiri, tetapi ikut sunnah Rasulullah SAW. Tauhid dalam pandangan Muhammad bin Abdul Wahab ialah pengabdian atau ibadah hanya kepada Allah dengan cara yang benar mengesahkannya. Menurut Muhammad bin Abdul Wahab, setidaknya ada 3 macam tauhid kepada Allah, yaitu 1. Tauhid rububiyah, yaitu tauhid yang menghubungkan dengan mengesahkan Allah sebagai zat yang maha pencipta sesuatu yang terlepas dari segala macam pengaruh dan sebab. Yang kedua, tauhid asma wa sifat, yaitu tauhid yang berhubungan dengan pengesaan nama dan sifat-sifat Allah yang beda dengan segenap makhluknya. Tauhid yang ketiga yaitu tauhid ilahiyah, yaitu tauhid yang berhubungan dengan pengesaan Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Pokok ajaran Wahabi adalah menentang semua bentuk bid'ah, khurafat, dan kembali kepada ajaran pokok Al-Quran dan hadis. Aliran ini muncul bukan sebagai reaksi politik yang terjadi pada masa kerajaan Utsmani dan Mongol, tetapi sebagai reaksi terhadap faham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam pada waktu itu. Bisa dikatakan aliran ini muncul dengan tujuan untuk menegakkan kembali syariat Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, yang pada waktu itu dianggap Wahabi telah banyak menyimpang dan banyak sekte-sekte serta mazhab-mazhab dalam Islam yang dinilai menimbulkan perbedaan atau bahkan sampai perpecahan. Wahabi mulai berkembang dan maju pada abad ke-19. Dalam dakwahnya, gerakan Wahabi selalu mengklaim sebagai yang paling murni menjalankan ajaran agama dan mengkaitkannya dengan kaum Salafi pertama yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Tujuan didirikannya gerakan Wahabi antara lain: yang pertama, menyingkirkan segala macam bid'ah, khurafat, dan berbagai macam kesyirikan lainnya. Yang kedua, secara politik, untuk melepaskan bangsa Arab dari pengaruh bangsa Turki yang telah berkuasa bertahun-tahun. Yang ketiga, ingin membangun kembali negara Islam. Itulah pembaharuan di Jazirah Arab, salah satunya di Wahabi. Kemudian pembaharuan Islam di Mesir, itu ada beberapa tokoh. Yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha tahun 1765 sampai 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha lahir di Kawala, Yunani tahun 1765 Masehi dan meninggal di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Ia adalah keturunan Turki. Sebagai seorang raja, Muhammad Ali Pasha memprioritaskan bidang militer. Ia berpandangan bahwa kekuasaannya hanya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Untuk menopang kekuatan militer, maka ia membangun kekuatan ekonomi. Ia berpendapat bahwa di balik kekuatan militer pasti ada kekuatan ekonomi sebagai penyedia biayanya. Untuk membangun kekuatan militer dan kekuatan ekonomi, lantas apa yang dilakukan Muhammad Ali untuk memperkuat perekonomian Mesir? Beberapa kebijakan yang ditempuh dalam memajukan ekonomi Mesir diantaranya: A. Memperbaiki irigasi lama. B. Membuat irigasi baru. C. Menanam kapas. D.
membuka sekolah pertanian pada tahun 1863 Masehi. Di samping itu, Muhammad Ali Pasha juga berpendapat bahwa ilmu-ilmu modern diperlukan sebagaimana telah dikenal oleh orang Eropa. Oleh karena itu, ia mendatangkan guru-guru dari Eropa dan mengirim siswa-siswa untuk belajar di Eropa dan Italia. Selain pemikiran tersebut, ide dan gagasan Muhammad Ali Pasha yang dinilai inovatif adalah mendirikan sekolah-sekolah modern. Muhammad Ali Pasha memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah yang didirikannya. Ketika Muhammad Ali Pasha memperkenalkan pendidikan sistem modern, masyarakat Mesir saat itu masih menggunakan sistem pendidikan tradisional, yaitu khutbah, masjid, madrasah, dan Jami' Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Sekolah-sekolah inilah yang kemudian dikenal sebagai sekolah modern di Mesir. Beberapa ilmu modern yang diajarkan di sekolah formal adalah ilmu pengetahuan bahasa, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, matematika, dan pengetahuan keterampilan. Itulah pembaharuan pada masa Muhammad Ali Pasha. Yang kedua, pembaharuan Islam di Mesir pada masa Rifa'ah Badawi At-Tahtawi tahun 1802 sampai 1873. Nama lengkap adalah Rifa'ah Badawi At-Tahtawi, tetapi sering dikenal dengan At-Tahtawi. Ia lahir pada tahun 1802 Masehi di kota Tahta, suatu kota yang terletak di dataran tinggi Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo tahun 1873 Masehi. Ketika berumur 40 tahun, ia pergi di Kairo untuk belajar di Al-Azhar dan menyelesaikan studinya tahun 1822 Masehi. Pada tahun 1824 Masehi, ia diangkat sebagai imam tentara. 2 tahun kemudian diangkat sebagai imam mahasiswa yang dikirim ke Paris atau Perancis. Di Paris, ia tinggal selama 5 tahun dan menguasai bahasa setempat dan menerjemahkan 12 buku dan risalah ke dalam bahasa Perancis. Buku-buku tersebut adalah Alexander Makedonia, buku pertambangan, teknik, hak asasi manusia atau HAM, kesehatan, dan lain sebagainya. Pada tahun 1870 Masehi, Tahtawi membuat majalah Raudatul Madaris yang bertujuan untuk mengenalkan dan menyebarkan ilmu-ilmu pengetahuan modern. Majalah ini memuat beberapa artikel tentang sastra Arab, ilmu falak, ilmu bumi, akhlak, ilmu pasti, dan lain sebagainya. Pokok-pokok pemikiran At-Tahtawi adalah di bidang pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, pemerintah, patriotisme, ijtihad, dan sains. Adapun pokok-pokok pemikiran secara ringkas adalah sebagai berikut. A. Ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat, tetapi juga kehidupan di dunia. B. Kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Oleh karena itu, raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. C. Syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. D. Kaum ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat ditegakkan di tengah kehidupan masyarakat modern. E. Pendidikan harus bersifat universal. Misalnya, wanita harus memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum pria. F. Umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sikap statis. Pokok pikiran atau ide pembaharuan At-Tahtawi dalam bidang pendidikan adalah: yang pertama, jenjang pendidikan
At-Tahtawi membagi jenjang pendidikan menjadi 3, yaitu tingkat pemula, menengah, dan pendidikan tinggi akhir. Yang kedua, pentingnya pendidikan. Menurut pendidikan sangat diperlukan karena pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mencapai kesuksesan. Yang ketiga, pendidikan untuk segolongan. Maksudnya pendidikan untuk segala golongan. Menurutnya, pendidikan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Itulah pembaharuan Islam Rifa'ah Badawi At-Tahtawi. Kemudian pembaharuan Islam di Mesir yang ketiga yaitu Jamaluddin Al-Afghan tahun 1838 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin Al-Afghan lahir di Afghanistan pada tahun 1254 Hijriah atau 1838 Masehi dan meninggal dunia di Istanbul tahun 1897 Masehi. Pada usia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864, ia menjadi penasihat Sir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat oleh Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri. Pada saat ini, menjadi Perdana Menteri, penguasa Inggris telah mulai mencampuri soal politik dalam negeri Afghanistan. Maka, Al-Afghani memilih untuk melawan golongan yang disokong oleh Inggris. Dalam pergolakan itu, pihak Al-Afghani kalah. Maka ia merasa lebih aman meninggalkan tanah kelahiran dan mengadakan perjalanan ke Mesir. Jamaluddin Al-Afghan menerbitkan majalah Al-Urwatul Wuthqa. Kita ulangi, majalah Al-Urwatul Wuthqa dengan tujuan untuk memperkuat rasa persaudaraan Islam dan membawa Islam kepada kemajuan. Adapun secara garis besar pokok-pokok pikiran tersebut sebagai berikut. Pokok-pokok pikiran dari Jamaluddin Al-Afghan antara lain: A. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh umat Islam itu sendiri karena umat Islam meninggalkan ajarannya. Untuk itu, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan hadis. B. Bentuk pemerintah otokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintah demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. C. Tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Rasa solidaritas antara umat Islam, pan-Islamisme, harus dihidupkan kembali di dunia ini. Itulah pokok-pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghan dalam bidang politik, agama, dan filsafat. Kemudian pembaharuan Islam di Mesir yang keempat yaitu Muhammad Abduh tahun 1849 sampai 1905 Masehi. Muhammad Abduh lahir di Mesir tahun 1266 Hijriah atau 1849 Hijriah. Maksudnya Masehi, dan wafat pada tanggal 11 Juli 1905 Masehi. Muhammad Abduh belajar di rumah bersama dengan ayahnya yang sangat religius.
Ia melanjutkan belajar Al-Quran hingga hafal dalam waktu 2 tahun. Kemudian ia melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar pada tahun 1866 Masehi. Pada tahun 1877 Masehi, Abduh selesai belajar di Mesir dan menjadi tenaga pengajar di Al-Azhar. Di lembaga inilah pertama kalinya Muhammad Abduh bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghan yang datang ke Mesir dalam perjalanannya ke Istanbul. Dalam pertemuan itu, Jamaluddin mengajukan berbagai pertanyaan mengenai beberapa arti ayat Al-Quran. Kemudian, Jamaluddin memberikan tafsiran. Perjumpaan ini menorehkan kesan yang baik bagi Muhammad Abduh. Ketika Jamaluddin Al-Afghan datang ke Mesir pada tahun 1871, Muhammad Abduh menjadi murid yang setia. Ia mulai belajar filsafat di bawah bimbingan Jamaluddin. Pada tahun 1880 Masehi, ia diangkat menjadi direktur surat kabar Al-Waqaitul Misriyah. Kita ulangi, surat kabar Al-Waqaitul Misriyah. Pemikirannya mempengaruhi umat Islam kala itu dan ide-idenya ditulis oleh murid-muridnya. Di antaranya Muhammad Rashid Ridho yang menulis majalah Al-Manar dan tafsir Al-Manar. Pemikiran atau ide-ide Muhammad Abduh yang menginspirasi dan membawa dampak positif bagi pengembangan Islam adalah: A. Pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting untuk menafsirkan kembali ajaran Islam. B. Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal maka ilmu pengetahuan menjadi maju. C. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Beberapa tujuan dari pembaharuan Muhammad Abduh di Mesir adalah, tujuannya ya, kita cek, bisa diperhatikan. Tujuan yang pertama, modernisasi. Tujuannya untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tuntunan zaman modern, tepatnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Purifikasi atau pemurnian ajaran Islam. Sudah jelas bahwa ide-ide revolusioner Muhammad Abduh adalah menentang taklid, bid'ah, dan segala hal yang dianggap bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tujuan yang ketiga, reformasi. Reformasi pembaharuan Muhammad Abduh ini terutama dalam bidang pendidikan. Tujuan yang D, membela Islam. Di dalam risalah Tauhid, Muhammad Abduh berusaha keras mempertahankan sendi-sendi Islam. Yang E atau 5, tujuannya reformulasi. Cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan membuka kembali pintu ijtihad. Itulah pembaharuan Islam di Mesir, Muhammad Abduh. Kemudian yang kelima, pembaharuan Islam di Mesir, yaitu Muhammad Rashid Ridho tahun 1865 sampai 1935 Masehi. Muhammad Rashid Ridho adalah murid Muhammad Abduh yang paling dekat. Lahir pada tanggal 27 Jumadil Awal 1282 Hijriah atau 23 September 1865 Masehi di Qolamun, suatu desa di Libanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli, Libanon. Semasa kecil, ia dimasukkan ke madrasah tradisional Al-Qolamun untuk belajar membaca, menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Di tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di Madrasah Al-Watoniyah Al-Islamiyah, Sekolah Nasional Islam di Tripoli. Di madrasah ini, selain diajarkan bahasa Arab, Turki, dan Prancis, juga diajarkan pengetahuan-pengetahuan agama dan pengetahuan modern.
Dalam perjalanan pemikirannya, Muhammad Rashid Ridho banyak dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin Al-Afghan dan Muhammad Abduh melalui majalah Al-Urwah Al-Wusta. Muhammad Rashid Ridho mulai menjalankan ide-ide pembaharuan ketika masih berada di Syria. Usaha-usaha itu mendapatkan tantangan dari pihak kerajaan Utsmani. Ketika masih berada di Syria, ia merasa terikat dan tidak bebas sehingga ia pindah ke Mesir agar dapat dekat dengan Muhammad Abduh. Muhammad Rashid Ridho menerbitkan majalah yang termasyhur yaitu Al-Manar. Isi majalah ini banyak diilhami oleh pemikiran Muhammad Abduh. Pada edisi nomor pertama, dijelaskan bahwa tujuan Al-Manar sama dengan tujuan Al-Urwah Al-Wusta, yaitu mengadakan pembaharuan dalam bidang agama, sosial, ekonomi, dan memurnikan tauhid umat Islam dari unsur-unsur ajaran yang bukan Islam, meningkatkan mutu pendidikan, dan membela umat Islam dari permainan politik. Beberapa pemikiran Rashid Ridho tentang pembaharuan Islam adalah sebagai berikut. A. Di tengah kehidupan umat Islam harus ditumbuhkan sikap aktif dan dinamis. Pemikiran yang kedua, B, umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum fatalis, Jabariyah, atau kaum yang hanya pasrah pada keadaan. Yang C, akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umumnya. D, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi untuk mencapai kemajuan. Dan yang E, kemunduran umat Islam disebabkan karena banyak unsur ajaran bukan Islam yang sudah masuk terlalu jauh ke dalam ajaran Islam, sehingga ajaran Islam di tengah kehidupan umat Islam itu sendiri tidak murni lagi. Itulah pembaharuan-pembaharuan dari 5 tokoh pembaharu di Mesir. Kita masuk pembaharuan Islam di India. Gerakan pembaharuan Islam di India dilatar belakangi oleh ajaran Islam yang sudah tercampur baur dengan paham yang praktek keagamaan dari Persia, Hindu, atau animisme, dan lain-lain. Pintu ijtihad tertutup, kemajuan kebudayaan dan peradaban barat telah dapat dirasakan oleh orang-orang India, baik Hindu maupun Muslim. Namun, orang Hindulah yang banyak menyerap peradaban barat, sehingga orang Hindu lebih maju dari orang Islam dan lebih banyak dapat bekerja di kantor Inggris, sehingga terjadi kesenjangan antara Islam dan Hindu. Oleh karena itu, muncul gerakan pembaharu umat Islam di antara tokoh-tokoh pembaharu di India. Yang pertama, Syah Waliullah. Syah Waliullah tahun 1703 sampai 1762 Masehi. Syah Waliullah dilahirkan di Delhi pada tanggal 4 Syawal 1214 Hijriah atau 21 Februari 1703 Masehi. Ia memperoleh pendidikan dari orang tuanya yang dikenal sufi dan mengelola madrasah, yaitu Syah Abdur Rahim. Syah Waliullah menimba ilmu di Mekah dan Madinah selama setahun dan kembali ke Delhi pada tahun 1732 Masehi. Kemudian meneruskan karir sebagai guru. Karya tulis Syah Waliullah yang sangat terkenal adalah Hujjatullah Al-Balighah dan Fuyun Al-Haramain. Pemikiran Syah Waliullah adalah perlunya menerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing. Tujuannya agar masyarakat yang tidak mengerti bahasa Arab dapat memahami maksud dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran ini termasuk baru sebab penerjemah Al-Quran pada saat ini masih dilarang oleh para ulama. Bahasa yang dipilih untuk terjemahan Al-Quran adalah bahasa Prancis karena banyak digunakan di kalangan pelajar Islam India saat itu. Penerjemahan Al-Quran disempurnakan Syah Waliullah tahun 1758 Masehi. Terjemahan yang semula ditentang oleh
Terjemahan yang semula ditentang itu lambat laun dapat diterima oleh masyarakat Islam India pada saat itu. Setelah masyarakat bersedia menerima terjemahan Al-Quran, putra Syah Waliullah melanjutkan pemikiran ayahnya. Putra Syah Waliullah membuat terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Urdu. Bahasa Urdu inilah yang lebih umum digunakan masyarakat Islam India daripada bahasa Persia. Syah Waliullah menawarkan sistem kekhalifahan sebagai sistem pemerintahan paling ideal yang dapat memajukan umat Islam. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut. A. Sistem kekhalifahan bersifat demokratis. B. Sistem kekhalifahan yang ideal adalah yang dipraktekkan oleh Khulafaur Rasyidin. C. Sistem kekhalifahan lebih mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan baik tentang persoalan atau kebijakan. D. Khalifah dalam pandangan Syah Waliullah ialah pemimpin agama yang paling dekat dengan sunnah Rasul. E. Syah Waliullah berpandangan bahwa kehendak Tuhan terpancar melalui khalifah kepada perasaan dan pikiran rakyat. Itulah pembaharuan Islam India Syekh Waliullah. Yang kedua, pembaharuan Islam di India yaitu Syed Ahmad Syahid tahun 1786 sampai 1831 Masehi. Syed Ahmad Syahid lahir di Rai Bareli pada tahun 1786 Masehi. Ia adalah murid Syekh Abdul Aziz Khan. Ia gemar mengadakan dakwah. Menurutnya, umat Islam India mundur karena ajarannya diamalkan tidak murni. Dengan semangat Islamnya, Syed Ahmad Syahid bersama para pengikutnya membuat gerakan untuk memberantas para pelaku bid'ah. Gerakan yang dilakukan Syed Ahmad Syahid dinamakan Gerakan Mujahidin. Sedangkan ide-ide pemikiran Syed Ahmad Syahid diantaranya adalah A. Untuk meningkatkan kedudukan umat Islam di India hanya dapat diwujudkan melalui kerjasama dengan Inggris. B. Jika umat Islam akan maju harus menguasai ilmu dan teknologi modern. Itulah pembaharuan Islam di India Syed Ahmad Syahid. Yang ketiga, pembaharuan Islam di India yaitu Syed Ahmad Khan tahun 1817 sampai 1898 Masehi. Setelah kerajaan Mongol dihancurkan oleh kekuasaan Inggris pada tahun 1857 Masehi, maka tampillah ulama baru di India yaitu Syed Ahmad Khan, lahir di Delhi pada tahun 1817 Masehi. Syed Ahmad Khan memperoleh pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Selain mempelajari bahasa Arab, ia juga menekuni bahasa Persia. Ia memperluas pengetahuan dengan membaca berbagai bidang ilmu pengetahuan. Syed Ahmad Khan pernah bekerja pada Serikat India Timur ketika usianya masih berumur 18 tahun. Kemudian ia bekerja sebagai hakim. Akan tetapi pada tahun 1846 ia pulang kembali ke Delhi untuk meneruskan studinya. Pada tahun 1857 Masehi terjadi pemberontakan terhadap kekuasaan Inggris oleh rakyat India. Pada saat kejadian tersebut, Syed Ahmad Khan berusaha untuk mencegah terjadinya kekerasan. Dalam kesempatan yang sama, ia pun banyak menolong orang-orang Inggris dari pembunuhan. Pihak Inggris menganggap bahwa Syed Ahmad Khan telah berjasa kepada mereka sehingga mereka ingin membalas jasanya. Namun, Syed Ahmad Khan menolak hadiah yang dianugerahkan Inggris kepadanya. Ia hanya menerima gelar Sir yang diberikan pemerintah Inggris kepadanya sehingga ia dikenal dengan Sir Syed Khan.
Komunikasi Syed Ahmad Khan yang baik dengan pihak Inggris digunakannya sebagai strategi untuk kepentingan umat Islam di India. Adapun pemikiran Syed Ahmad Khan tentang pembaharuan Islam adalah A. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh umat Islam itu sendiri yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi produk barat. B. Ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu, akal dalam batas kekuatannya harus dihargai tinggi oleh umat Islam. C. Islam adalah agama yang memiliki paham hukum alam buatan Tuhan. Antara hukum alam sebagai ciptaan Allah dan Al-Quran sebagai firman Allah pasti tidak terdapat perentangan, akan tapi keduanya sejalan. D. Sumber ajaran Islam hanyalah Al-Quran dan hadis. Yang E. Umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir, bukan sikap dan perilaku taklid, hanya mengikuti pendapat orang lain tanpa mengerti dalilnya. F. Cara efektif untuk mengubah sikap mental umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Oleh karena itu, ia mendirikan sekolah yang akhirnya memiliki peran penting dalam kebangkitan umat Islam di India. Sekolah tersebut diberi nama Mohammedan Anglo Oriental College atau MAOC yang ada di Aligarh. Itulah 3 pembaharu di India yang bisa mengubah India sampai sekarang. Yang E, kita lanjutkan pembaharuan Islam di Indonesia. Pembaharuan Islam di Indonesia pada abad 18 sampai ke 19 dipelopori oleh salah satu tokoh ulama besar yang membawa kemajuan Islam. Sejarah ketokohan ulama di Indonesia tersebut berpengaruh dalam bidang sosial, termasuk pengaruh dalam dunia pendidikan. Ialah Syekh Nawawi Al-Batani. Syekh Nawawi Al-Batani dilahirkan di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1813 Masehi atau 1230 Hijriah dan wafat di Ma'la, Mekah pada tahun 1897 Masehi. Kita ulangi. Al-Batani wafat di Ma'la, Mekah pada tahun 1897 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1314 Hijriah, dalam usia 84 tahun. Syekh Nawawi adalah keturunan yang ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yaitu keturunan dari putra Maulana Hasanuddin Sultan Banten I yang bernama Sunyararas. Ketokohan Syekh Imam Nawawi Al-Batani diakui secara luas dari tingkat regional, nasional, sampai internasional. Pada usia 15 tahun, ia mendapatkan kesempatan pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di sana, Syekh Nawawi mendalami ilmu kalam, ilmu bahasa Arab, sastra, ilmu hadis, tafsir, dan fikih. Setelah 3 tahun belajar di Mekah, Syekh Nawawi kembali ke daerah untuk membantu ayah mengajar para santri di pondok. Namun, beberapa tahun kemudian Syekh Nawawi memutuskan untuk kembali ke Mekah dengan tujuan mukim dan menetap di sana. Di kalangan komunitas pesantren, Syekh Nawawi tidak hanya dikenal sebagai penulis kitab, tetapi sebagai mahaguru sejati. Syekh Nawawi telah banyak berjasa meletakkan landasan teologis dan batas-batas etis tradisi keilmuan di lembaga pendidikan pesantren. Syekh Nawawi adalah seorang ulama yang ahli di bidang tafsir, tauhid, fikih, tasawuf, sejarah nabi, bahasa, dan retorika. Karya-karya beliau memberikan sumbangan yang sangat besar
dalam kemajuan Islam di Indonesia. Di samping ahli dalam ilmu agama, Syekh Nawawi juga berjasa dalam memikirkan atau pemikirannya di dalam pendidikan. Pemikiran Syekh Nawawi Al-Batani dalam bidang pendidikan adalah tentang hakikat pendidikan dan pengajaran dalam Islam. Sumber pemikiran pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, prinsip-prinsip metode pendidikan Islam, dan hakikat pendidik serta peserta didik. Itulah pembaharu Islam di Indonesia yang bisa menyupport pembaharu-pembaharu lain termasuk Ahmad Dahlan. Kemudian kita akan pelajari tentang hikmah mempelajari kebangkitan dunia Islam abad 18 sampai 19. Setelah kita mempelajari sejarah tokoh pembaharuan Islam dan hasil-hasil pemikirannya, kita dapat mengambil hikmah pelajaran daripada tokoh-tokoh tersebut. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, di sepanjang sejarah Islam, senantiasa muncul tokoh-tokoh besar Islam yang gigih mengawal fondasi ajaran-ajaran Islam agar tetap tegak berdiri di tengah-tengah umat Islam yang memiliki budaya lokal. B. Di sepanjang sejarah Islam, senantiasa muncul tokoh-tokoh besar Islam yang gigih melawan segala bentuk penjajahan demi tegaknya keimanan, kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran bangsanya. C. Di era awal abad ke-20, di saat teknologi informatika masih sangat terbatas, ternyata telah terjalin komunikasi dan ukhuwah antara umat beragama Islam di berbagai belahan dunia. Ada proses saling memberi dan menyerap ide-ide kreatif antara tokoh Islam untuk memperjuangkan agama di tengah pusaran kolonialisme dan kekuatan misi lain di luar Islam. Saat ini merupakan zaman merdeka dan syarat teknologi informasi, maka komunikasi dan ukhuwah Islamiyah tentu lebih mudah dijalin secara intensif. Dalam proses penyerap ide-ide tentang keislaman dan dari luar negeri, para tokoh Islam di Indonesia mengambil sikap dan cara yang selektif. Itulah hikmah apa yang kita pelajari dari pembaharu Islam. Semoga kita bisa mengambil hikmah semua agar Islam bisa bangkit kembali seperti zaman Rasulullah, sahabat, dan Andalusia kala itu. Kemudian tugas, silakan dari anak-anak buatlah beberapa kelompok. Kemudian pahami apa yang kalian pelajari. Masing-masing kelompok akan melakukan presentasi sesuai dengan tugas yang diberikan. Sebelum kita tutup, kita ingatkan jangan lupa sejarah. Karena sejarah yang akan membuat kita berubah lebih baik di dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.